summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah kalian kuat, kata Allah, kami ciptakan kembali kalian lemah dan beruban. Nah, tuh ayanda yang sudah beruban, itu tanda-tanda sudah lemah lagi. Lemahnya beda dengan yang pertama. Bukan berarti uban itu mikirin rakyat, belum tentu. Halo? Halo? Belum tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di lingkungan Masjid Al-Falah. Yang saya cintai aparatur pemerintah yang hadir pada subuh ini, para pejuang subuh, wabil khusus pengurus Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak ibu yang saya cintai, pejuang-pejuang subuh yang istiqomah di jalan Allah, mudah-mudahan ayah anda bunda semuanya panjang umur taat, panjang umur ibadah. Makanya kita dianjurkan oleh baginda Nabi, ayah bunda, setiap pagi itu membaca doa. Mudah-mudahan doa ini kita tidak pernah lupa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang Engkau terima. Ayah bunda, bapak ibu yang saya cintai, bersyukur kita, alhamdulillah. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain, kecuali mungkin ayah bunda yang hadir pada subuh ini dan istiqomah. Sebagaimana dikatakan min alamati hubbillah hubbul ibadah. Di antara tanda-tanda Allah mencintai seseorang hamba itu hobinya beribadah. Hamba itu hobinya subuh berjamaah ke masjid. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Tapi ingat ayah bunda, wa min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, di antara tanda Allah berpaling dari seseorang, kalau bahasanya yang lebih kerasnya itu benci dengan seseorang, ya, ayaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Allah bikin orang itu sibuk dengan kehidupan dunianya. Allah bikin orang itu sibuk, tidak menentu dengan apa yang dilakukannya, akhirnya lupa akhiratnya. Sibuk, akhirnya sakit. Sibuk, akhirnya bangkrut. Sibuk, akhirnya ditinggal istri. Sibuk, akhirnya ditinggal suami. Sibuk, akhirnya mati. Ya, kita lihat oknum pejabat, karena sibuknya di luar, istrinya juga pejabat, akhirnya bininya minta cerai. Betul Pak? Karena kesibukan. Dunia ini kesibukan luar biasa dahsyatnya. Dan kita sudah diingatkan ayah bunda oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Ad-dunya awaluha buka. Dunia ini awalnya tangisan. Wa ausatuha anak, pertengahan kesibukan. Wa akhiruha fana, akhirnya lenyap, hilang, mati, habis. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya ayah bunda, pada kesempatan pagi ini bahagia kita rasanya menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat.
Pembawa risalah beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Beliau melakukan semuanya atas perintah Allah. Beliau nikmati hidup ini, dan mudah-mudahan para pemimpin kita di 2024 ikut jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita doa. Ayah bunda bapak ibu, rumus bahagia itu cuma dua ya, ini di awal saya sampaikan. Rumus bahagia itu cuma dua. Pertama, la khaufun alaihim. Kedua, walahum ya zanun. Apa maksudnya Ustaz Oren? Tidak takut dengan masa depan. Nah ini kalau ingin bahagia bapak ibu, dia tidak takut dengan masa depan, dan dia tidak sedih dengan yang sudah terjadi. Artinya apa? Masa lalu menjadi ibrah, pelajaran, kenangan. Hari ini kenyataan, masa depan dia ingin berjuang untuk mendapatkan itu semua. Makanya kita sebagai orang beriman itu harus ada mimpi, harus ada tujuan hidup kita. Apa? Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas untuk ibadah, jelas untuk akhirat. Orang kalau sudah mengejar akhirat, orang kalau sudah yakin dengan apa yang terjadi, yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, maka hidupnya happy, hidupnya tenang. Makanya ibu-ibu, bunda, rumus hidup bahagia apa? Tidak takut dengan masa depan, tidak was-was. Nih saya udah tua nih, anak saya gimana nanti? Tanah udah terjual semua. Ah, lah kacau itu. Halo, gimana ini cucu saya? Gimana ini, gimana ini? Ah, itu bikin stres bu. Ujung-ujungnya kena penyakit 3S, stres, stroke, stop, mati mendadak. Ya. Kalau ingin bahagia bunda, rumusnya apa? Tidak takut dengan masa depan. Sudah tertulis semuanya. Yakin? Yakin? Dan satu lagi, dia tidak bersedih dengan masalah yang sudah terjadi. Ya. Makanya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya bahas pagi ini. Hadis Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, afwan. Beliau menasihati seseorang. Rasulullah itu menasihati seseorang bapak ibu, dan ini mungkin sering kita mendengarkan nasihat ini, tapi yang jelas intinya pagi ini saya ingin kita di bulan Rajab ini, nah ini bulan Rajab ya, bulan Rajab, makanya doa yang mesti kita baca perbanyak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan panjang umur semua ini, jangan sampai ada yang hilang 1 2 ini. Halo ya, mudah-mudahan kita sehat bunda ya. Bu, ayah anda Tabrani Rab meninggal ya? Ya, sudah meninggal beliau ya. Ya, beliau baik dengan saya. Oke. Ketika Rasulullah menasihati seseorang ya, dan Rajab itu di antara 4 bulan yang mulia ya. Pertama apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dalam kitab Al-Um yang pernah saya baca, ada 5 doa yang pasti diijabah dan tidak ditolak oleh Allah. Imam Syafi'i mengatakan, pertama, doa di malam Jumat. Kedua, doa di malam Lailatul Qadar. Ketiga, doa di malam Idul Fitri. Keempat, doa di malam Idul Adha. Dan yang terakhir, doa di awal bulan Rajab. Ini masih awal. Perbanyak doa bu ya. Mudah-mudahan suami kita setia sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kita aja satu-satunya wanita bidadari yang dicintainya. Amin ya rabbal. Nah, banyak Pak Haji kucing aja banyak juga. Ya. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seseorang dalam sabdanya. Ini satu hadis saya bacakan.
Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya, ada 5 hal yang mesti kita jadikan motivasi hidup kita sebelum datang yang 5 lagi. Rasulullah SAW mengatakan yang 5 ini apa saja? Nah, ini yang mau saya bahas. Pertama, ayah bunda bapak ibu, yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda adalah masa produktivitas, masa yang produktif, masa yang bergejolak, bersemangat, ya. Yang jelas intinya di masa-masa itulah ujian bagi kita ayah bunda, walaupun kita sudah pensiun ini pagi ini. Tapi kalau kita ingat masa muda, mungkin ada yang banyak dosa, mungkin ada yang banyak berbuat kebaikan, tapi mayoritas saya lihat ya di lingkungan saya, terutama di Tanah Abang, itu Pak Haji rata-rata masa tuanya, di masa mudanya mereka menyesali apa yang mereka lakukan dan mereka berputus asa. Bahkan saya melihat bapak-bapak, mohon maaf ibu-ibu, saya perhatikan mereka sholat subuh itu ke masjid atau sholat 5 kali sehari semalam, itu rata-rata mereka datang ke masjid duluan, pulang terakhir. Dan rata-rata mereka ketika duduk 10 menit kurang lebih atau 15 menit, itu rata-rata menangis. Ya, Pak Haji Tanah Abang, teman bapak saya almarhum, itu kalau saya tanya satu persatu bapak ibu, itu terungkap dan terbuka semua rahasia masa mudanya. Dan rata-rata mereka, mohon maaf sekali lagi, karena mereka tidak ada pendidikan, beda dengan kita mungkin. Termasuk bapak saya kelas 2 SD nggak tamat, paman saya juga kelas 2 SD juga nggak tamat, yang punya Serami Mekah Padang Panjang, ya pesantren arah mau ke Solo itu, yang simpang, ya. Tapi mereka hebat cari uang. Dari kecil itu sudah merantau, dibawa oleh mamanya, oleh pamannya, dagang di kaki 5, 3.000 sampai 500, 3.000 sampai 500. Akhirnya dikumpulkan uang, beli tanah, beli ruko, beli toko. Mendadak kaya. Ternyata hebat pula menjahit, punya konveksi. Dan ternyata akhirnya Allah berikan kemudahan dan rezeki. Tapi ketika ilmu agama tidak ada, masa muda mereka kelam. Dulu, mohon maaf bapak-bapak, itu di Jakarta, kalau jam 4 sudah tutup pak. Jadi jam 4 sudah tutup, bingung mau pulang ke rumah itu. Apalagi kegiatan sampai pagi itu, jam 8 buka pagi. Akhirnya rata-rata yang ketika saya satu persatu saya tanya, kalau bahasa kita survei lah, ya, itu rata-rata ayah bunda mereka pergi ke tempat-tempat maksiat. Ya, padahal istrinya cantik-cantik bu, tapi karena uang ini bisa merubah segala-galanya. Kalau bahasa Nedi Gampo almarhum, tahu Nedi Gampo? Lelaki kalau kaya nakal dia, wanita kalau nakal kaya dia. Halo, betul nggak? Tapi tidak semua bunda ya, tidak semua ya. Makanya di masa muda inilah ya kita harus bagaimanapun. Dan hari ini kita mungkin sudah menua, kita diingatkan oleh baginda Nabi, dan saya yakin hidayah itu kadang-kadang datangnya. Sahabat saya Jeffrey Al-Bukhari, masa mudanya setengahnya kelam, tapi dalam perjalanan Allah berikan hidayah. Kita nggak tahu ya, hidayah itu adalah hak Allah. Kadang-kadang bisa jadi kekuatan doa ibunya, ya, Umi Tatu, maknya, karena kekuatan doa itu yang merubah masa muda anak kita. Makanya ibu-ibu, pesan saya, kalau anaknya narkoba hari ini, anaknya LGBT apalagi, naudzubillah, anaknya mungkin hobinya dugem, hobinya ke diskotik, karena kita suguhkan dengan kehidupan wah, hedonism, serba mewah, akhirnya anak kita tidak tahu diri. Mohon maaf, cucu kita juga. Bagaimana caranya? Kekuatan doa. Jadi ibu-ibu, kekuatan doa, karena kita tidak tahu, bisa jadi anak kita 9 orang, 2 orang cingkak baru aku ciang ayah bajingan, mungkin ya 2 orang, bisa jadi yang 2 ini berubah total, lebih baik daripada yang 8, lebih baik daripada yang
6 atau 7. Jadi artinya apa? Kekuatan doa. Doakan mereka. Karena saya melihat dengan mata kepala saya, di sebelah rumah saya, anaknya narkoba. Semua masyarakat menghujatnya, mencibirnya, membuli orang tuanya, Pak Haji, Bu Haji, rajin ke masjid, tapi anaknya rusak. Tapi dengan kekuatan seorang ibu, kekuatan doanya di tahajudnya, anak yang narkoba tadi ternyata menjadi hafiz 30 juz Al-Quran. Nggak ada yang menyangka. Nggak ada yang menyangka. Makanya ayah bunda, ya, kalau kita sudah terlanjur masa muda ini, banyak kenangan ya. Banyak nggak kenangan? Banyak mantan yang kita tinggalkan, kita kecewakan. Betul? Ya. Apalagi di saat umur 40 tahun, Pak. Itu 40 tahun itu cobaan kami, ya, ustadz-ustadz, termasuk Arifin Ilham, termasuk Aman Al-Hafsi, termasuk ustadz-ustadz yang kondang itu, pas 40 tahun itu cobanya luar biasa. Fitnahnya apa? Wanita, Bu. Halo? Wanita. Kita udah nggak mau disodori juga sama orang tuanya. Nikahilah anak saya, Ustadz. Nikahilah, Ustadz. Nggak apa-apa jadi ketiga keempat. Yang penting bibitnya unggul. Bayangkan. Luar biasa. Bayangkan, ini ujian bagi kami yang sering keliling Indonesia dari Aceh, apalagi kayak guru kita Profesor Dr. Abdul Somad LC. Itu cobanya luar biasa itu. Ya. Kiai-kiai para habaib di zaman dulu didatangkan, itu fitnah. Makanya Rasulullah mengatakan fitnah yang lebih luar biasa bahayanya itu adalah wanita, bunda ya. Mohon maaf bunda ya. Maksudnya kalau nggak kuat-kuat iman, mohon maaf, oknum ustadz dengan oknum pejabat beda tipis masalah wanita. Beda tipis. Ya. Apalagi sekarang undang-undang dipermudah. Kalau ketahuan suka sama suka di hotel, nggak boleh digebrek. Kalau digebrek malah yang ngebrek yang masuk penjara. Kan kurang ajar ini. Ya, undang-undang apa yang dibikin ini? Naudzubillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, terutama di masa mudanya. Mereka sudah biasa melakukan ciuman, mereka sudah biasa melakukan pelukan, bahkan mohon maaf, astagfirullahaladzim, berzina. Bahkan di handphonenya pun berzina dengan matanya. Naudzubillah. Ini masa muda bergejolak. Tidak hanya masa muda Bapak Ibu, lelaki ini 40, 50, 60 itu bergejolak itu. Betul Pak? Pak Haji? Pak Haji? Ya. Saya kemarin berjumpa dengan Prof, guru saya. Ya, Prof Dr. Zulfadil. Ya, dosen Undri. Istri beliau sudah mulai buta karena diabetes, Bunda. Kemarin saya ngisi kajian subuh juga di tempat beliau di Jalan Rambutan, Jalan Bakti. Masjid beliau megah di pinggir jalan. Beliau hadapkan istri beliau ke saya. Istrinya cantik, tapi mata sudah nggak melihat. Ustadz, doakan istri saya. Ternyata beliau mencintai istrinya luar biasa di masa tua. Artinya apa? Beliau membimbing istrinya, membawa istrinya untuk rutin istiqomah ke masjid. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bunda dapat suami seperti ini ya. Amin ya rabbal. Gak bosan, gak jenuh, gak tertipu dengan penampilan-penampilan anak-anak gadis yang sekarang muncul di TikTok. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang kedua ayah bunda, apa yang mesti kita jaga? Yang kita jaga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sihataka qabla saqamika. Kesehatan kita sebelum datang masa sakit. Mohon maaf, sekarang saya melihat kita sudah pensiun, sudah masa menurun. Betul nggak? Kita masa menurun sekarang. Jujur aja, saya sekarang umur 50 tahun, ayah bunda. Waktu 40 tahun saya kemarin energik betul, semangat betul saya. Di atas mimbar semangat, di luar semangat, di ruangan ya kelas mahasiswa semangat. Tapi sekarang ayah bunda sudah mulai datang satu-satu yang namanya tentara Allah. Apa diantaranya? Kesemutan. Duduk di masjid sebentar sudah kesemutan. Terasa nggak Pak? Udah mulai merasa nggak? Ibu-ibu merasa nggak? Udah. Terus ketika mau ruku, biasanya rukunya asik aja. Tapi sekarang sudah, aduh ya Allah, sakit pinggang den. Udah mulai terasa itu. Itu tandanya apa? Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah mengingatkan. Artinya apa?
di dalam surat Ar-Rum yang pernah saya baca di masjid ini dulu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kita awalnya lemah, Pak. Dulu waktu lahir dari rahim mak kita lemah. Bayi lemah. Ya. Enggak berdaya dia, modalnya cuma menangis mengeak saja. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah kalian lemah, kata Allah, kami ciptakan kalian kuat. Hari ini kita kuat. Saya masih kuat. Datang dari Jakarta, berjumpa dengan Bang Haji Tony, diundang ke sini mendadak. Ternyata saya masih kuat. Bapak Ibu masih kuat untuk subuh berjamaah ke masjid. Masih hebat bawa mobil. Ada dosen saya dulu di Riau, orang Kampar, profesor, doktor. Orang Kampar siapa ya? Dosen bahasa Arab dia, di S2, pinter, gagah, orangnya besar badannya. Bawa mobil masih kuat. Tapi ternyata beliau meninggal ketika di atas mobil. Ada juga sahabat saya, sempat di Malaysia, beliau di KBRI, ya, atasnya pendidikan. Beliau di UNP, Profesor Dr. Rusdi Taib. Ya, karena kesibukannya, meninggal beliau di mana? Di mobil juga, bayangkan. Di mobil juga meninggalnya. Lagi menunggu mahasiswanya, tenang-tenang duduk, Allah panggil dia. Jadi artinya ya Bunda, kita kuat ini ada limitnya, ada batasnya, ada waktunya. Kalau kita ASN, PNS, pegawai negeri, batasnya apa? Aparat apa? Pensiun. Kalau kami pedagang di Tanah Abang, batasnya apa? Kami pedagang apa? Pengusaha apa? Batasnya apa? Kalau sudah kena penyakit, kolesterol, asam urat, kencing tinggi, kencing manis, darah tinggi, semua uang yang dicari berselingkuh dengan dokter spesialis, ya, di Hospital Malaka, di Glen Eagle, Pineng. Karena orang Riau berobatnya ke sana semua. Betul? Betul, Pak? Nah, pejabat-pejabat Riau banyak ke sana saya lihat. Jadi artinya apa ya Bunda, Bapak Ibu? Kesehatan itu adalah ternyata kekayaan yang utama. Untuk apa kita punya jabatan tinggi? Untuk apa kita punya usaha, sawit, getah, rumah, tanah, mobil mewah, segala-galanya kita punya, kalau sudah berpenyakit nggak ada gunanya, habis semuanya. Dan saya melihat dengan mata kepala saya, ketika rombongan bapak saya sudah duduk di depan rumahnya di kursi roda, ada yang sebelah badannya lemah, ada yang mulutnya sudah mulai kencong. Kencong itu apa? Miring. Nah, itu bahasa Tanah Abang tuh, Bu, kencong tuh, Bu. Bapak saya tuh ngomong gitu. Saya tanya beliau, Pak Haji gimana? Iya Ustaz, ada tua, udah nggak berdaya, uang yang saya cari nggak ada gunanya lagi, sia-sia semuanya Ustaz. Anak saya Ustaz mau bunuh saya. Ngomong gitu, anak saya mau bunuh saya Ustaz. Dia bilang, bagi-bagilah warisan tuh lagi Papa. Saya sekarang stroke Ustaz. Bayangkan Pak, belum mati dia, anak-anaknya sudah mulai datang untuk minta warisan yang belum ada haknya. Makanya ayah bunda, kesehatan itu, mohon maaf, mahal harganya. Seandainya ayah bunda, saya baru pulang dari Sumatera Barat kemarin, stafnya Buya Mahyaldi, namanya Kanda Azmi, orang Canduang. Beliau ini lama di Amerika, petinju juga, sama kayak kawannya Dedi Sulaiman, si Willy itu, OTT itu, ya. Itu ternyata beliau mendadak lagi duduk berbicara tentang beliau staf pariwisata di Sumatera Barat. Beliau sering kalau saya ke Sumatera Barat ngundang makan saya, termasuk ke Marawa Beach yang punya Rapi Ahmad tuh. Nah, lama aja makan di situ. Nasi gorengnya Bu, sapiring 175.000. Tapi ndak mau mainnya doh. Lama, yo lama. Sesuai lo jaragonya. Alhamdulillah. Nah, kalau di pinggir jalan lah 8.000 kan yang lama jo. Ya, tak kaji ya Bu. Harganya juga. Nah, tapi suasananya indah di situ. Beliau mendadak, saya lagi ceramah di Bukit Tinggi, di Masjid Tabligiyah. Sebelum masuk kota Bukit Tinggi itu ada masjid di sebelah kiri, Pak, besar, masih dalam pembangunan Tabligiyah. Saya kaget. Marpendi bilang wakil wali kota, beliau sakit. Saya datang ke Padang. Saya berangkat jam 3 pagi. Ya.
Setelah saya ngisi malamnya, saya berangkat ke Padang dan saya lihat ayah bunda. Saya tidak pernah menyangka umurnya sama dengan saya. Ya, beliau gagah ganteng Pak, wajah-wajah bule, bininya cantik, kalah Maudi Kusnedi, tinggi semampai bininya, namanya Uni Ibis lagi. Nah, ini direkam nih. Ya, saya melihat beliau masih tersenyum. Tapi ayah bunda bapak ibu, begitulah cara Allah. Ya, kesehatan itu untung dia pejabat. Kalau nggak pejabat, biaya sendiri nggak? Biaya sendiri nggak? Nah, ini banyak biaya, ada fasilitas semuanya. Alhamdulillah. Jadi beruntunglah pejabat ini sebenarnya. Ya. Makanya kesehatan itu ayah bun. Kalau bisa, saya juga istri saya paham kedokteran, herba juga. Saya tuh kadang-kadang dilarang makan di luar. Kalau bisa bawa makan dari rumah. Ya, karena makanan instan itu ternyata membuat rapuh fisik kita. Makanya kesehatan itu penting. Makanya bunda, bapak-bapak, di sisa-sisa umur ini olahraga minimal jalan kaki itu jangan pernah ditinggalkan. Ya, kalau saya yakin semuanya punya alat ini, yang jalan di rumah aja. Ya, saya yakin punya alat semua kan. Murah harganya, cuma 7 juta, 12 juta. Halo. Perlu untuk jantung kita. Ini jantung nih Pak, Bu. Kalau udah berhenti berdetak, lah kacau. Kadang-kadang masuk WC kita terjelapak kita. Apa terjelapak bahasa Indonesia? Terjelapak apa? Apa? Saya bahasa terselalia. Ya. Mohon maaf, saat umur seperti ini Bapak Ibu rawan nih. Kadang-kadang nyangkut kaki kita peletak, udah lewat. Mana laki saya, kata bini kita. Mana laki papa? Ada yang papi kan? Papi. Akhirnya tak sungguh dalam WC. Halo. Jadi saya masih ingat beliau Kanda Azmi itu oleh si Ajo Buset tahu? Ya, di pariwisata juga ditusuk jari-jari beliau semuanya itu dengan jarum. Waktu beliau pas kena awal itu katanya ditusuknya. Makanya cepat penanganannya. Alhamdulillah. Banyak-banyak baca-baca bunda. Ya, bantu kami suaminya agar tidak cepat. Ya, mudah-mudahan yang penting kita ikhtiar. Makanya Rasulullah mengatakan pergunakan masa sehat sebelum sakit. Makanya dengan cara apa? Olahraga. Ya. Al-mu'minul qawi khairan. Ya, orang beriman yang kuat lebih baik wa ahabbu minallah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Bagaimana caranya Ustaz? Ya, di masa-masa sekarang ini perbanyaklah olahraga, perbanyaklah ibadah tahajud, duha, sholat sunnah. Itu olahraga bu. Kita kalau sholat khusyuk, ada guru kita di sini, saya yakin di Riau banyak. Kalau kita sholatnya baik sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Nabi Pak, itu fisik sehat. Itu olahraga luar biasa. Silakan ayah bunda bapak ibu. Ya, al-aqlus salim fil jismi salim. Di dalam akal yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Nah, banyak tubuhnya sehat tapi akalnya tidak sehat, ada juga. Ada ya di Riau ada ya. Nah, oknum pejabat ada ya. Bapak ibu yang saya cintai, itu yang kedua. Kesehatan ini penting sekali. Saya pun kadang-kadang mohon maaf bawa mobil Pak. Dulu 2 hari 2 malam saya masih mampu. Keliling Sumatera, keliling Jawa, mampu saya. Tapi jujur, begitu cara Allah mengambil kekuatan fisik kita. Sekarang 4 jam saya paling kuat Pak. Kalau 4 jam udah lelah saya. Jujur aja, saya 4 jam itu sudah. Saya bilang sama sopir, lanjutkan dia bilang. Karena saya pengen bawa ngetes fisik saya, 4 jam saya paling kuat sekarang. Nah, tapi saya yakin ayah anda ada yang 10 hari kuat masih. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan nggak mati tagak kan. Ya, yang jelas intinya kesehatan itu penting. Makanya dilanjutkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum tadi, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah kalian kuat kata Allah, kami ciptakan kembali kalian lemah dan beruban. Nah, tuh ayanda yang sudah beruban, itu tanda-tanda sudah lemah lagi. Lemahnya beda dengan yang pertama. Bukan berarti uban itu mikirin rakyat, belum tentu. Halo, belum tentu. Saya juga udah beruban nih. Sebelah
kanan sebelah kiri ini. Tapi ubannya asik, masih ada hitam-hitam banyak. Ya, kalau dibuka saya pakai rambut saya belah kayak artis tuh, keren jadinya. Uban itu keren jadinya. Ya, gagah jadinya. Jadi ayah bunda, ternyata Allah tidak dusta, Allah tidak bohong. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kita dipergilirkan, Pak. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang datang, ada yang pergi. Makanya sadarlah, oknum pejabat, oknum artis, oknum ustadz, ada masanya kalian jaya, ada zamannya kalian hebat, tapi ada zamannya orang tidak akan pernah menghargai kalian. Betul nggak? Dulu kita dengan protokoler disambut, pintu dibuka. Sekarang pintu nggak dibuka lagi, stresnya luar biasa, Pak. Itu sindrom namanya itu. Betul, Pak? Orang yang dulu biasanya selalu dikawal. Saya juga merasakan, Pak, ketika sama Arifin Ilham. Kalau saya sudah keluar kota tuh, semua menyambut kita dengan megah, Pak. Cium tangan bolak-balik tuh, Pak. Sekarang Adinda, UAS, luar biasa kan? Cium tangan berebut semua. Itu masa-masa beliau hari ini. Tapi suatu hari nanti ada lagi yang muda yang muncul, ada lagi yang baru yang muncul. Betul? Akhirnya redup. Sahabat saya, guru saya, Dr. Saidul Amin. Siapa yang tidak kenal beliau di Malaysia? Beliau adalah seorang yang diagungkan, dialu-alukan, ditokohkan oleh tenaga kerja Indonesia, Brunei, Singapura. Beliau dikenal itu, Dr. Saidul Amin itu. Udah profesor beliau? Sudah? Beliau luar biasa. Beliau orang yang tawaduk, rendah hati. Kenapa? Karena beliau turun ke tempat TKI itu, di tempat kumuh, di tempat sampah. Jarang dokter, orang hebat Bapak Ibu, yang turun ke bawah itu jarang, nggak ada. Tapi beliau, saya belajar dari beliau, saya ikuti beliau. Apa yang dilakukan oleh guru saya ini? Saya ikuti beliau, lagi S3 juga, sama-sama S3. Oh begini ya, kita Pak, kalau sudah bergelar tuh Pak, malu main dengan orang yang beda kasta dengan kita, betul nggak? Nggak lepel kata dia. Kironyo hilang jabatan, nggak diaraga orang lain, mati kutu kawan. Halo, itu penyakit itu, bahaya, hati-hati, hati-hati. An-nasu kulum ya Adam wa Adam min turab. Manusia diciptakan dari Adam, Adam diciptakan dari tanah. La fatla ala arabin wa ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada beda orang Arab non Arab, hidung mancung, hidung pesek, tinggi, rendah, jabatan tinggi, jabatan rendah, kaya, miskin, di hadapan Allah nggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Takwa. Setuju nggak? Setuju nggak bapak-bapak? Yang biasa hidup di mobil mewah, di rumah mewah. Mohon maaf Pak, sekali-kali Pak, saya kalau ke Jakarta Pak, kalau di Jakarta itu yang hobi saya sekarang apa? Naik bajai Pak. Karena raja jalanan itu bajai. Bajai Pak. Semua mobil mewah itu minggir Pak. Nah, dimarahin, woi, gila lo. Terserah lo gila, yang penting gua happy. Bawa Ustadz Oren. Ya. Dia nggak pernah bersalah sedikit pun. Dan satu lagi apa? Saya hobi makan duduk di warteg. Ini kan pejabat gengsi Pak, warteg Pak. Minimal simpang raya, kalau enggak sederhana. Halo? Halo? Ternyata warteg tuh Pak, ya Allahu Akbar. Nikmatnya luar biasa Pak. Allahu Akbar. Yuk, kita belajar. Belajar apa Ustaz Oren? Belajar untuk menjadi manusia biasa. Ya, pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Lanjut, dikit lagi, ya. Pergunakan sehat sebelum sakit. Yang ketiga apa? Waginaka qabla fakrika. Pergunakan masa engkau dalam kaya, uang banyak, harta banyak, punya jabatan, pangkat, kedudukan sebelum kalian jatuh miskin. Rumah tangga hancur babak belur. Bini yang biasanya beli sedo, beli obslen, soplen, apalah namanya, tahu saya. Biasanya pakai pipa 4, sekarang sudah skincare. Hei, laki mendadak di PHK. Minta carain yo. Lari jo om, lari jo berondong. Iya nak? Di Riau nggak ada do. Di Jakarta banyak. Di Riau wanitanya soleha semua. Melayu, wanita Melayu baik-baik. Bukan nggak matre. Mana ada matre di Melayu? Nggak ada. Cuman hantaran aja dikit namanya. Halo.
Jadi ayah bunda, bapak ibu, mohon maaf, mohon maaf. Istrinya berulah, anaknya narkoba, pulang kampung pak, betani sekarang pak. Bayangkan, dari dielu-elukan zakat itu setiap Idul Fitri pak miliaran, sekarang habis semua. Ada keluarga saya di Palembang, kaya dia, hebat dia, nggak ditengok orang, dikentutin orang. Hei, halo, serius. Makanya Rasul mengingatkan, kalau lagi kaya jangan sombong, kalau lagi kaya jangan ongeh. Ongeh itu apa ya? Itu bahasa Spanyol itu. Ya, jangan angkuh. Kau lagi kaya mendongak jalannya, adiang, urang sadonya diagonyo, piti tidak ada menurun jalan teka kamati bisua. Halo, halo. Padahal piti urang nanti putanya utang sadonya. Serius saya nggak bercanda. Bapak ibu, baik itu saudara saya, sekeliling saya, sepupu saya, kalau lupa diri, lupa daratan pak, merasa uang orang uang kita juga, kaya hebat dia, berpoya-poya dia. Tiap bulan jalannya kemana? Australia, Singapura, Eropa, Paris. Allahu Akbar. Pulang-pulang kira meninggal utang banyak. Hah? Bini lari aja berondong. Halo? Banyak yang bangkrut pak. Demi Allah, ini saya buka aja di Tanah Abang, Pondok Indah, itu rumah mewah. Sekarang dijual. Mak bapak sudah meninggal, berebut anaknya. Di Bintaro, orang kaya, dijual. Beruntung kami yang rumah sederhana pak, nggak perlu dijual. Alhamdulillah. Rumah gadang, tinggal baduo, baguling-guling dari atok sampai WC. Yang lain kamar hantu isinya. Halo, boleh nggak jadi masalah? Artinya apa? Rasul mengajarkan, pergunakan masa kayamu sebelum datang miskinmu. Artinya apa? Kalau kaya jangan lupa diri. Ada hak orang lain yang mesti kita keluarkan, kita tunaikan. Ya. Artinya apa? Harta banyak, bersyukur caranya gimana? Infak sedekah ke masjid Al-Falah. Setuju gak? Setuju gak? Sering guru kita menyampaikan di sini, Prof. Dr. Abdul Somad, ma'akal tafa'afnaita, yang kalian makan busuk, malabis tafa'aflaita, yang kalian pakai lapuk, wa matasodak tafa'aflaita, yang kalian infak sedekahkan, kalian berikan ke masjid, rumah tahfiz, panti jompo, janda tua, apalagi janda muda. Janda muda jangan lupa, harus dia yomi juga, daripada diambil preman, bajingan. Bantu mereka dengan harta yang kita miliki. Artinya apa? Membersihkan harta kita. Mana kusat sedekah min malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan pak. Demi Allah, dari Aceh sampai Rianjaya ceramah, tidak ada orang miskin kena rajin sedekah, nggak ada. Orang yang jatuh bangkrut banyak, sampili kariang, ya, piti banyak, bisa pilih. Serius pak? Ya Allah, sampilinya luar biasa. Oknum Pak Haji ya, aduh, Allahu Akbar. Dia merasa apa yang dimilikinya milik dia, padahal titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah bunda, jabatan juga. Yang punya jabatan masih ada. Ini udah pensiun kan? Yang punya jabatan lagi punya jabatan, seharusnya tanda tangan dia itu penting, tangannya itu penting. Tapi ketika sudah selesai, saat-saat itu kita berjuang untuk agama kita, untuk Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Oke, tinggal 5 menit kurang lebih. Yang selanjutnya apa? Ketika kita kaya, pergunakan dengan baik sebelum datang kemiskinan kita. Kita nggak tahu pak, roda ini berputar, ya, roda ini berputar. Hari ini kita di atas, tidak tahu kita suatu hari nanti kita di bawah. Setuju nggak? Setuju nggak? Oh enggak Ustaz, kamu di hati taruh, ada hati lah, ujung-ujung mati juga kan? Halo. Selanjutnya kata Rasulullah, pergunakan farogoka qabla syuglika. Pergunakan masa kosongmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, sulitmu. Ini kesempatan ayah bunda. Kita nggak ada pekerjaan lagi. Kita sudah pensiun. Hidup kita sudah di penghujung. Saya nggak nakut-nakutin nih, cuma mengancam. Halo. Karena saya sudah 50 tahun juga. Itu sudah menurun itu. Ya perbanyaklah amal ibadah, perbanyak minta maaf ke orang. Jumpa orang tuh minta maaf. Saya punya mertua, setiap jumpa orang pak, nggak kenal, pasti minta maaf dia. Bingung saya, maafin amboyo. Mamang kenal je inyo, ama, enggak. Ya biar minta maaf, biar mau kuburan bercahaya.
Setiap jumpa orang minta maaf. Kenapa? Dia merasa dia akan tidak lama lagi. Ya. Nah itu orang yang paham. Mungkin ada yang orang tersinggung dengan kata-kata kita di masa lalu. Saatnya itulah minta maaf, minta maaf, minta maaf. Bu, tetangga kita tersinggung dengan kita gara-gara pot bunga kita letak di rumah, tidak boleh parkir. Hei, meletakkan pot bunga, kau batu gadang dia gini. Hei, rumah yang model itu tuh setan banyak masuk rumah tuh. Tidak boleh parkir. Oh, pada sebentar orang parkir. Kecuali dia 2 hari parkir di situ bakar mobilnya, nggak apa-apa. Hei, sabanta kadang-kadang tambek jalan kanan hijau bungu, kadang-kadang batu. Lata gores soto penturer orang. Halo. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba ketika hamba suka bantu orang lain. Ini ada diskusi. Allah yang ngomong, bukan Rasul, bukan Al-Quran, tapi hadis kursi di antara hadis dan Al-Quran. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Masa luang ya, kesempatan kita Yanda kosong waktu, ibadah banyak, perbaiki, minta maaf, silaturahim kan panjang umur kan, murah rezeki kan, banyak silaturahim sekarang. Siapa tahu hutang-hutang kita dimaafkan kan, kalau ada hutang gara-gara silaturahim, anak usah bayar hutang lagi pak, apalah gaya. Nah ada mau maafkan kami maafkan, halal sadonyo kami itu ya. Pak, halo, ya oke. Waktu luang. Makanya ni'matani maghbubun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering diabaikan, dilupakan oleh manusia ini. Apa itu? Yang pertama asihah, kesehatan. Yang kedua apa? Peluang, kesempatan masih hidup. Oke, yang terakhir. Apa kata Rasulullah nasihatnya kepada seseorang ini untuk kita juga? Pergunakan hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Setiap kita yang hadir pagi ini mati nggak? Mati Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian tidak menunggu tua, kematian tidak menunggu sakit. Bisa jadi bapak ibu duluan meninggal, saya belakangan. Kita nggak tahu. Betul nggak? Atau sebaliknya, saya belakangan bapak ibu duluan. Kita nggak tahu Pak. Ya kita kan nggak tahu kematian ini. Karena semua kita, kematian itu sering saya sampaikan, ibaratkan buah kelapa, kadang-kadang putihnya jatuh. Bayi sudah mati dia. Yang muda jatuh, apalagi bulan Ramadan. Yang muda banyak jatuh, buka puasa. Karambia tuh, kalmi mudo. Apalagi basalimu tuh, lama mana tuh. Yang tua sudah pasti, gulai jariang, gulai cumada, gulai nangka, gulai ayam, santan. Jadi artinya apa Yanda? Ya, persiapan. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa orang cerdas? Manil kais. Orang cerdas bukan bergelar doktor, profesor atau lau. Orang cerdas bukan pendidikannya tinggi. Orang cerdas bukan hartanya banyak. Tapi orang cerdas siapa? Man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang rendah hati, tawadu, walaupun punya jabatan, pangkat, kedudukan, harta banyak, tapi dia slow aja. Hidupnya biasa aja. Sederhana dia, dan dia berbuat untuk amal setelah kematiannya. Itulah orang cerdas dalam Islam. Satu lagi, siapa orang kaya ya Rasulullah? Rasul menjawab, laisal gina'an kasratil mal. Bukan orang kaya yang hartanya banyak. Ini Nabi yang ngomong Pak. Ini Rasul yang ngomong Bunda. Bun, orang kaya itu dalam Islam bukan hartanya banyak kata Rasul. Rumahnya mewah bertingkat, mobilnya banyak, bininya rancak banyak pulau. Bukan itu orang kaya. Orang kaya itu apa? Ginan nafsi, jiwanya tenang, qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Itulah orang kaya. Alhamdulillah. Orang miskin siapa? Orang miskin adalah orang yang tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Ibaratkan minum air lautan, semakin diminum semakin haus. Wah, padahal hartanya udah banyak, jabatannya banyak, tapi masih kurang juga. Berarti orang miskin. Setuju enggak? Setuju enggak? Ayah Bunda, 5 nasihat ini buat kita sebenarnya, umatnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ayah bunda, di masa-masa ini, di penghujung ayat kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita. Makanya perbanyak berbaik sangka. Bun, perbanyak berbaik sangka. Perbanyak melihat kekurangan diri, jangan kekurangan orang lain. Perbanyak memperbaiki diri,
Jangan selalu menggibah, memfitnah orang yang mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Hari ini berita di media bisa digoreng, bisa di blow up, bisa berubah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kisah yang kita lihat, tonton sehari-hari, saya pun bingung dan heran melihat Indonesia ini. Vena Melinda, Ferry Irawan, mana yang salah, mana yang benar? Biarkan mereka dan Allah yang tahu. Dan kita semuanya netizen, ini ribut, wah kucing ayo kurang ajar, bla 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 bla. Ujung-ujungnya kalau tidak benar gimana? Dosa nggak kita? Dosa nggak kita, Pak? Dosa nggak kita? Dosa kita. Cukup perbaiki diri kita. Rasul mengajarkan tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya, lupa aib orang lain. Maksudnya apa Ustadz Oren? Maupun mukhalafahnya, merugilah orang yang sibuk dengan aib orang lain, lupa aib diri sendiri. Ayo bunda, tundukkan wajah, aminkan doa saya 2 menit 3 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita amalkan. Kita berhati-hati menghadapi kehidupan yang sebentar lagi mungkin Allah akan panggil kita, dan kita mohon mudah-mudahan Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Falakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami para pejuang subuh di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin Jalan Sumatera, istiqomahkan kami untuk sujud kepada Engkau di subuh hari. Kami ingin menjadi orang beriman di masa tua kami. Di penghujung hayat kami ingin Engkau jemput dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, banyak dosa kami masa lalu kami, banyak kesalahan kami, banyak maksiat yang kami lakukan. Dosa kecil bahkan dosa besar, dosa tersembunyi bahkan terang-terangan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, termasuklah kami orang-orang yang merugi ya Allah, orang-orang yang bangkrut. Kami tidak ingin merugi dan bangkrut. Ya Allah, ampuni dosa kami. Seandainya kami pernah melakukan perzinaan ya Allah, zina mulut kami dengan mencaci maki orang lain, menghina orang lain, menyakiti orang lain, bahkan suami istri kami. Sering kami berkata kotor kepadanya ya Allah, mulut kami kasar kepadanya. Ampuni dosa kami. Di bulan Rajab ini yang penuh ampunan ini, kami ingin berubah menjadi baik ya Allah. Kami ingin memanjakan istri kami dan anak-anak kami. Kami ingin menjadikan mereka ratu dan bidadari di rumah tangga kami ya Allah. Kami tidak ingin lagi memperbudak mereka ya Allah di masa-masa terakhir hidup kami. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, zina mulut kami, mungkin zina mata kami selama ini ya Allah, dengan handphone kami, menonton film yang tidak semestinya ya Allah, menonton wanita bertelanjang bulan ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Di masa tua kami masih Engkau uji ya Allah. Mungkin ini azab bagi kami. Ampuni dosa kami, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan ini. Ya Allah, sering mata anak kami berzina ya Allah. Zina telinga kami mendengarkan gibah fitnah. Zina tangan kami dengan menjamah yang bukan milik kami ya Allah. Zina kaki kami melangkah ke tempat maksiat. Di masa tua kami ya Allah, kami tidak pernah berubah ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau yang merubah segala-galanya. Kami minta kepada Engkau, jadikan kami ahli ibadah di masa tua kami. Kaki kami melangkah ke tempat maksiat. Bahkan mungkin di antara kami yang hadir pada pagi ini pernah melakukan zina kemaluan. Zina kami dengan perempuan lain ya Allah, yang Engkau haramkan untuk kami, padahal sudah ada yang halal ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Rahman, di masa-masa tua kami ini ya Allah, kembalikan cinta kami kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan istri kami, sayangkan istri kami kepada kami suaminya ya Allah. Tidak ada kebencian ya Allah, walaupun hatinya sakit dengan kami.
Mereka bisa memaafkan kami tapi sulit melupakan dosa kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami maafkan istri kami ya Allah. Berikan kepada kami istri yang taat kepadamu, taat kepada kami suaminya, lembut tutur katanya, bijak berbicara, menutup auratnya, jauh dari gibah, fitnah, menggunjing orang lain apalagi keluarganya sendiri ya Allah. Ampuni dosa istri kami, anak-anak kami mohon ya Allah, jauhkan dari narkoba, perzinahan apalagi LGBT. Ringankan kaki anak kami ke musola, ke masjidmu ya Allah, ke surau. Ringankan lisan anak kami, cucu kami, anak kami untuk rutin istiqomah membaca Al-Quran ya Allah. Tidak lupa diri dengan game online-nya, dengan permainan-permainan yang sia-sia ya Allah. Beri hidayah anak-anak cucu kami. Engkau yang merubah segala-galanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Orang tua kami ya Allah, tolong ya Allah. Seandainya hari ini orang tua kami yang hadir ini sakit, ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Kanker rahim, kanker payudara, asam urat, diabetes, kolesterol, jantung, paru-paru, liver, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Allahumma shfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa samil alim. Ya Allah, selamatkan orang tua kami, sehatkan, jauhkan dari pikun, tuli, bisu, stroke, lumpuh, sembuhkan penyakitnya. Seandainya di antara kami, suami kami, istri kami, orang tua kami sudah meninggal, jadikan kuburannya bercahaya min alil khair ya Allah. Ya Allah, selamatkan guru-guru kami yang istiqomah mengisi di Masjid Al-Falah, sehatkan mereka semua. Ya Allah, selamatkan bangsa kami dengan pemimpin yang soleh, yang taat kepada Engkau, sayang kepada kami masyarakatnya, bukan pencitraan, bukan kebohongan dan dusta. Beri hidayah ya Allah kepada mereka yang belum Engkau beri hidayah. Selamatkan bangsa kami kembali, tidak ada hutang ya Allah. Jadikan bangsa ini, negara ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Terakhir, saya minta doa dan supportnya ayah bunda. Alhamdulillah, semenjak saya rutin ke Provinsi Riau, saya sudah punya rumah yatim bintang Quran namanya, yang saya asuh dari Jakarta, 3 tempat. Alhamdulillah di Pandau, di Panam, Simpang Panam, Garuda Sakti, di Purwodadi. Alhamdulillah satu lagi ada yang mau ngasih rencananya, tapi belum setuju anak-anaknya untuk diwakafkan ke rumah bintang Quran. Mudah-mudahan semuanya gratis, anak-anak kami, gurunya kami carikan biayanya. Ya, di Sumatera Barat juga sudah ada, di Palembang baru mau ada, di Jakarta, di Bandung sudah berjalan. Mimpi saya minimal setiap provinsi ada 2 rumah yatim bintang Quran internasional yang saya asuh langsung Ustadz Oren. Niat saya Bapak Ibu, tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Saya tidak ingin ada anak pemulung, ada anak yatim, ada fakir, ada duafa. Silakan masuk gratis, yang penting ada kemauan mau menghafal Al-Quran. Fokus hafal Al-Quran, rumah ya. Kenapa 2 setiap provinsi, yang 1 putra, yang 1 putri. Ya, alhamdulillah juga beberapa duta besar sudah minta ke saya. Kalau ada yang hafal 30 juz, lanjutkan. S1, S2, S3 gratis, mereka yang biayakan. Alhamdulillah, minta doanya ayah bunda, mudah-mudahan mereka yang berniat membantu saya ini tidak berubah. Ya, tetap istiqomah di dalam perjuangan dakwah ini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayah bunda, bapak ibu, saya minta maaf kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.